Saya seringkali berinteraksi dengan anak muda, terutama di kalangan anak muda kita sekarang yang ada di Konkret atau di WONI. Dan yang saya dapatkan itu salah satu penyebab mereka tidak tertarik atau mungkin tidak sholat itu ada statement yang sangat buat saya sedih sebenarnya, Ustaz. Salah satu statement ada yang mengatakan kita ini semuanya akan masuk ke dalam surga selagi kita memiliki iman. Ini yang menjadi tantangan bagi kita, Ustaz. Bagaimana cara menjelaskan secara baik pada mereka ini yang mengaku dirinya akan mau surga dengan keimanannya, karena yang mereka pegang itu bahwa seluruh manusia akan masuk ke dalam surga selagi dia beriman. Ini mungkin yang saya tanyakan, Ustaz, iman yang seperti apa yang harus kita jelaskan kepada mereka, karena ini yang membuat malasnya mungkin ibadah, karena mereka menganggap dirinya kalau dia sudah beriman dia sudah masuk surga. Mungkin, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Yang pertama, memang benar ya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya masuk surga, tetapi dengan catatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Setiap umatku itu akan masuk surga kecuali mereka yang tidak mau. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, may ya'ba?" Wahai Rasulullah, siapakah di antara umatmu ini yang tidak mau masuk surga? Maka di sini poinnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat mengingkari perintah-perintahku, maka berarti dia tidak mau masuk surga. Di sini poinnya. Oleh sebab itu kemudian, jika ada seseorang yang kemudian mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia ingin masuk surga, maka intinya di sini taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dilakukan dan diperintahkan oleh Nabi kita lakukan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita lakukan semampu kita. Salat merupakan penentu keislaman seseorang, menjadi garis pembeda antara kita dengan non-muslim. Al-farqu bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Pembeda antara kita dengan non-muslim adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia kufur. Bagaimana mungkin kita katakan orang yang tidak salat dia memiliki keimanan, sedangkan di lisan Nabi orang yang meninggalkan salat adalah mereka yang kufur. Oleh sebab itu kemudian masyarakat muslimin azzakumullah, pemahaman semacam ini terjadi karena minimnya pengetahuan terhadap Islam yang sesungguhnya, dan tugas kita untuk mengedukasi mereka, memberikan bimbingan-bimbingan Islam, dan tentunya kita juga harus belajar sehingga apa yang kita sampaikan ya, menjadi sebuah kebenaran bagi diri kita dan orang lain. Kemudian kita sampaikan dengan hikmah wal mau'izah hasanah. Selanjutnya kemudian jika itu sampai kepada mereka dan mereka akhirnya mendapatkan petunjuk dari Allah berkat penjelasan dari kita, maka kita bersyukur kepada Allah. Tetapi jika toh seandainya mereka masih keras, maka itu bukan wewenang kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaika hudahum, walakinallaha yahdi man yasha." Petunjuk bagi mereka itu bukan hak dirimu. Kamu tidak berhak untuk memberikan petunjuk, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita hanya menjelaskan kepada mereka. Ini yang sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini tugas kita semua. Kita dekatkan anak-anak muda kita dengan Islam, dengan ibadah, dengan sholat, maka dengan itu pasti akan mengurangi keburukan, mengurangi kemaksiatan, mengurangi kriminal. Dan jangan lupa doakan mereka, doakan saudara-saudara kita agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bisa datang ke rumah Allah setiap kali mereka dipanggil. Dan ini merupakan metode dakwah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendoakan orang-orang yang kita ingin dakwah. Nah, sebab itu sampaikan mereka bahwasanya keimanan itu dibuktikan dengan amal soleh. Keimanan itu adalah amal soleh. Amal soleh itu adalah keimanan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yudhi'u imanakum, la yudhi'u imanakum." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan imanukum, keimanan kalian. Maksudnya imanukum di sini apa? Salat kalian. Salat dikatakan sebagai iman di dalam ayat ini. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya salat, karena salat adalah keimanan.
Sehingga tidak mungkin seseorang kita katakan beriman kalau dia meninggalkan sholat. Maka jika dia beriman, seharusnya dia melakukan sholat, iman kepada Allah dan Rasul yang mencontohkannya. Nabi SAW menjadikan sholat itu sebagai penenang bagi jiwa beliau. Bahkan menjelang wafat SAW pun melaksanakan sholat. Wasiat terakhir dari Nabi SAW sholat. Sebelum Rasulullah sakaratul maut, beliau mengatakan as-sholah, as-sholah, wa ma malakat saimanukum. Sholat, sholat, tunaikan sholat, tunaikan sholat. Dan perhatikan hak-hak budak-budak kalian. Tidak mungkin sholat ini menjadi sesuatu yang berbeda dengan iman. Ya, jika dia beriman, maka seharusnya dia menunaikan sholat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Demikian, sallallahu ala nabiyina Muhammad.